Helikopter Rusia hantam fasilitas kritis Ukraina dengan peluru kendali. Kepala Pusat Pers Battle Group Center Alexander Savchuk mengatakan bahwa helikopter Mi-35 dan Mi-24 Rusia menghantam fasilitas kritis Ukraina. Serangan helikopter itu diidentifikasi selama pengintaian oleh pesawat tak berawak drone Orlan 30 arah Krasny Liman pada Sabtu 25 Maret. Di arah Krasny Liman, drone pengintai Orlan 30 dari kelompok tempur pusat menemukan fasilitas musuh yang kritis. Setelah menerima data pengintaian, awak helikopter Mi-35 dan Mi-24 menggunakan peluru kendali udara selama penerbangan tempur. Katanya seperti dilansir dari TASS Sabtu 25 Maret 2023. Menurut Kepala Pusat Pers tersebut, serangan dari helikopter Rusia itu telah mengenai semua target di Ukraina. Mi-24 adalah helikopter serangan serbaguna Soviet dan Rusia yang dirancang oleh Biro Desain MIL, sekarang Pusat Gedung Helikopter Nasional MIL. Lalu nama tidak resminya adalah Krokodil. Set senjata standar Mi-24 termasuk peluncur granat otomatis AGS-17 Lamia, meriam GSH-23L, roket tidak berpandu, senapan mesin Yak 12,7 dan GSH G7,62. Sedangkan helikopter serang serbaguna Mi-35 adalah versi dari Mi-24 yang telah diperbarui. Ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja musuh. Helikopter itu juga memiliki tembakan unit infanteri dan tank bermotor untuk pendaratan pasukan dan evakuasi korban. Mi-35 juga mampu membawa kargo di kabin dan di gendongan eksternal. Awak helikopter itu mencakup 2 orang. Helikopter tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 310 km per jam. Persenjataan dari helikopter itu meliputi rudal anti-tank, Strums V, meriam 23 mm, peluru kendali, dan peluru kendali senapan mesin dengan kaliber berbeda, bom, dan lainnya. Menurut Kepala Pusat Pers tersebut, serangan dari helikopter Rusia itu telah mengenai semua target di Ukraina. Mi-24 adalah helikopter serangan serbaguna Soviet dan Rusia yang dirancang oleh Biro Desain MIL, sekarang Pusat Gedung Helikopter Nasional MIL. Lalu nama tidak resminya adalah Krokodil. Set senjata standar Mi-24 termasuk peluncur granat otomatis AGS-17 Lamia, meriam GSH-23L, roket tidak berpandu, senapan mesin Yak 12,7 dan GSH G7,62. Sedangkan helikopter serang serbaguna Mi-35 adalah versi dari Mi-24 yang telah diperbarui. Ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja musuh. Helikopter itu juga memiliki tembakan unit infanteri dan tank bermotor untuk pendaratan pasukan dan evakuasi korban. Mi-35 juga mampu membawa kargo di kabin dan di gendongan eksternal. Awak helikopter itu mencakup 2 orang. Helikopter tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 310 km per jam. Persenjataan dari helikopter itu meliputi rudal anti-tank, Strums V, meriam 23 mm, peluru kendali, dan peluru kendali senapan mesin dengan kaliber berbeda, bom, dan lainnya. Sedikitnya 4 orang tewas pada Jumat pagi dalam serangan drone Rusia di dekat Kiev yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan Moskow tidak tertarik pada perdamaian. Peluncuran drone-drone itu terjadi ketika Presiden China Xi Jinping meninggalkan Moskow dengan janji persahabatan, tetapi hanya sedikit penyebutan publik tentang perang tersebut. Layanan darurat negara mengatakan pada aplikasi perpesanan Telegram bahwa 2 asrama dan fasilitas pendidikan di Ryssyk, 64 km di selatan ibu kota, sebagian telah hancur dalam serangan semalam. Kepala Polisi Daerah Andriy Nebitov mengatakan 20 orang telah dibawa ke rumah sakit dan beberapa masih hilang menyusul serangkaian ledakan setelah pukul 3 pagi yang menewaskan 4 orang.
Sebagian besar lantai atas gedung asrama berlantai 5 hancur akibat serangan itu. Pekerja dengan helm putih dan jaket reflektif memanjat melalui puing-puing bangunan lain yang rusak parah. Kita melihat bahwa musuh sekali lagi telah menyerang infrastruktur sipil dan orang-orang yang tak berdosa tewas. Tulis Neptov di Telegram sambil menambahkan salah satu korban adalah sopir ambulans yang datang untuk menolong. Pejabat darurat negara mengatakan pencarian korban selamat terus berlanjut setelah serangan yang menurut militer Ukraina melibatkan drone Shahed buatan Iran. Lebih dari 20 drone pembunuh Iran ditambah rudal, banyak insiden penembakan, dan itu terjadi hanya dalam satu malam teror Rusia terhadap Ukraina. Tulis Zelensky di Twitter. Setiap kali seseorang mencoba mendengar kata pendamaian, di Moskow perintah lain diberikan di sana untuk serangan kriminal semacam itu. Militer Ukraina mengatakan mereka menembak jatuh 16 dari 21 drone yang diluncurkan ke Ukraina tengah malam dari utara. Rusia yang menginvasi Ukraina 13 bulan lalu tidak segera memberi komentar atas serangan-serangan itu. Rusia terus menggempur Ukraina setelah terbitnya keputusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan pejabat Rusia untuk hak-hak anak. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada dini hari Sabtu bahwa Ukraina diserang oleh 16 drone Rusia pada Jumat malam. Dalam unggahan di Telegram, Komando Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa 11 dari 16 drone Rusia telah ditembak jatuh di wilayah tengah barat dan timur. Di antara wilayah yang ditargetkan adalah ibu kota Kiev dan provinsi Lviv Barat. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh semua drone yang menuju ibu kota Ukraina. Sementara Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kositsky, mengatakan pada Sabtu bahwa 3 dari 6 drone ditembak jatuh. 3 drone lainnya mengenai sebuah distrik yang berbatasan Polandia. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan itu dilakukan dari pantai timur Laut Azov dan provinsi Bryansk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Militer Ukraina menambahkan dalam pembaruan rutinnya pada Sabtu pagi bahwa pasukan Rusia selama 24 jam terakhir melancarkan 34 serangan udara, 1 serangan rudal, dan 57 tembakan anti pesawat. Dalam unggahan terbaru di Facebook, Ukraina mengatakan bahwa puing-puing jatuh menghantam provinsi Kherson Selatan, merusak 7 rumah dan taman kanak-kanak. Pavlo Kirilenko, Gubernur Provinsi Donetsk, mengatakan 1 orang tewas dan 3 lainnya cedera ketika 11 kota dan desa di provinsi itu ditembaki pada Rabu. Lebih jauh ke barat, roket Rusia menghantam daerah pemukiman pada Jumat malam di kota Zaporizhia, ibu kota regional dari provinsi yang sebagian diduduki. Tidak ada korban jiwa yang tewas akibat peristiwa tersebut. Namun rumah-rumah rusak dan sebuah perusahaan catering hancur. Menurut Anatoly Kurtev dari Dewan Kota Zaporizhia, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas kejahatan perang. ICC menuduh Putin bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina bersama dengan Komisaris Rusia untuk hak-hak anak, Maria Fova-Belova. Ini adalah pertama kalinya pengadilan global mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan ICC itu dibantah oleh Moskow namun disambut oleh Ukraina sebagai terobosan besar. Kemungkinan Putin diadili di ICC sangat kecil karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan atau mengeng tradisi warga negaranya. Rusia juga diperkirakan tetap melancarkan serangan besar terhadap Ukraina. Pejabat militer Inggris mengatakan pada Sabtu bahwa Rusia kemungkinan akan memperluas wajib militer dalam pembaruan intelijen terbarunya. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa para deputi di Duma Rusia, Majelis Rendah Parlemen Rusia, memperkenalkan undang-undang pada hari Senin untuk mengubah usia wajib militer pria menjadi 21 menjadi 30, dari 18 menjadi 27 saat ini.